Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Khairunisa, NPM 1822111. Di sini saya akan menjabarkan mengenai materi dimensi 3 sebagai tugas pengumpulan tugas mata kuliah PPM yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Kita akan membahas satu persatu mengenai materi dimensi 3 ini ya. Yuk, lanjut. Di sini nama saya tadi udah diperkenalkan, nama saya Aisyah Runisa, NPM 182215111, PPM KRSF. Yuk, kita mulai materi dimensi 3. Materi atau bahasan yang akan kita bahas mengenai dimensi 3 itu ada banyak ya. Untuk bab yang pertama itu ada kedudukan, titik, garis, dan bidang. Yang kedua itu ada jarak. Kemudian dari si titik, garis, dan bidang itu dibagi lagi menjadi 6 poin. Terus yang jarak itu dibagi 2 poin. Untuk poin yang pertama itu titik, garis, dan bidang, supaya kita tahu apa sih pengertian dari titik, garis, dan bidang itu sendiri. Kemudian ada kedudukan titik terhadap garis. Terus yang ketiga ada kedudukan titik terhadap bidang. Keempat itu ada kedudukan 2 buah garis. Yang kelima itu kedudukan garis terhadap bidang. Keenam itu kedudukan 2 buah bidang. Terus untuk sebab yang kedua yang mengenai jarak, itu tuh ada yang pertama jarak antara 2 buah titik. Yang kedua itu jarak antara titik terhadap garis. Lanjut ya, kita mulai langsung ke materi yang poin pertama. Ya, kedudukan titik, garis, dan bidang. Kita cari tahu dulu ya, apa sih definisi titik, garis, dan juga bidang. Titik dapat didefinisikan tetapi dapat dinyatakan dengan tanda nokta yang poin itu loh. Nah, nama sebuah titik biasanya menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi nama atau huruf itu menyimbolkan dari titik itu kalau di ilmu matematika ya. Nih, seperti di contoh ada titik A dan titik B. Ini adalah titik A dan ini B. Kemudian ada garis. Garis yang dimaksud di sini adalah garis lurus. Garis tidak memiliki lebar atau tebal, tetapi memiliki panjang yang tak terhingga, sehingga hanya digambarkan sebagai wakil garis dari garis tersebut. Namun, dari sebuah garis dapat dinyatakan dengan menyebut nama dari wakil garis itu dengan memakai huruf kecil seperti G, H, I, atau dengan menggunakan 2 huruf kapital yang terletak pada pangkal dan ujung garis tersebut. Misalnya, titik A, B. Jadi garisnya garis AB gitu. Terus yang ketiga itu ada bidang. Bidang yang dimaksud di sini adalah bidang datar yang dapat diperluas seluas-luasnya, bisa segi 7, segi 10, segi 12, seperti itu. Sebuah bidang hanya dilukiskan sebagian saja yang disebut sebagai wakil bidang. Wakil dari sebuah bidang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Nama dari wakil bidang dituliskan pada pojok bidang dengan menggunakan huruf Greek, misalnya kayak gitu, atau huruf kapital H, U, V. Jadi di pojok itu, atau juga misalnya dengan sudut, misalnya segitiga alfa gitu. Jadi di sudut itu menunjukkan bidang seperti itu. Terus poin yang kedua itu ada kedudukan titik terhadap garis. Titik terhadap titik yang terletak pada garis. Untuk sebuah titik A dikatakan terletak pada garis L jika A dapat dilalui oleh garis L. Jadi si titik itu berada di atas garis hingga si A titik itu melalui garis. Jadi itu namanya titik terletak pada garis. Terus yang kedua itu ada titik di luar garis, yakni sebuah titik B dikatakan berada di luar garis K jika titik B tidak dapat dilalui garis K. Jadi misalnya ini garis, ini titiknya di luar, jadi tidak akan melalui di sini seperti itu. Terus poin yang ketiga, yakni kedudukan titik terhadap bidang. Yang A itu ada terletak pada bidang. Jadi
titik itu berada pada bidang, di atas di bidangnya gitu. Misalnya ini bidang, lalu di sini atau di sini, pokoknya yang berada di bidangnya. Terus yang B itu titik di luar bidang, misalnya di sini, jadi di luar bidang seperti itu. Di sini tapi ini masih bidang gitu, tapi masih berada di sekitaran bidang tapi tidak pada bidangnya. Selanjutnya yang keempat itu kedudukan dua buah garis. A, ada dua garis sejajar, yakni garis yang sejajar dan tidak pernah berpotongan di titik manapun meskipun diperpanjang sampai tak terhingga gitu. Jadi dia akan terus berseiringan seperti itu, jadi nggak akan bertemu yang namanya titik potong. Terus yang B itu dua garis berpotongan, yakni garis yang akan bertemu potongannya, yaitu misalnya di sini titik temu antara garis M dengan garis N akan bertemu di titik potongnya gitu. Terus yang ke C itu ada dua garis berhimpit. Kalau garis berhimpit itu dikatakan apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus, jadi mereka tuh saling bernempel, dempet, jadi kayak ada garis. Jadi mereka misalnya ini M, yang atas kan ini M, jadi mereka saling gitu. Terus yang D itu dua garis bersilangan. Dikatakan misalkan apabila garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak berpotongan apabila diperpanjang. Jadi mau bagaimanapun dia tidak akan bertemu karena beda gitu. Jadi emang kelihatannya bersilangan, tapi ternyata iya begini, jadi nggak akan ketemu seperti itu. Lanjut ya. Yang kelima itu kedudukan garis terhadap bidang. Garis terletak pada bidang, jadi garisnya itu berada di atas bidang, pas banget pada bidang, bisa di pokoknya ini misalnya bidang, ini garis atau ini garis gitu. Jadi itu namanya garis terletak pada bidang. Kemudian ada garis jejer dengan bidang. Ini ada bidang, kemudian ini ada garis. Jadi mereka itu ada di sejajar, bisa di sini, yang pasti berada sejajar di bidang ini seperti itu. Lalu yang C itu garis memotong atau menembus bidang. Jadi garis, misalnya di sini ya garis G gitu, dia akan memotong atau menembus dari bidang gitu. Jadi kayak melewati sehingga ada perpotongannya gitu. Terus yang keenam itu ada kedudukan dua buah bidang. Yang pertama itu ada dua bidang berimpit, yakni dia saling menyatu antara bidang satu, bidang alfa dengan bidang beta. Terus yang kedua itu ada dua bidang sejajar, yaitu berada di sejajar gitu, bidangnya berada di atas bawah tetap atau samping sini. Nah ini masih sejajar seperti itu. Lalu dua bidang berpotongan, berarti dua bidang ini tuh saling memotong, jadi ada titik potongnya gitu. Seperti itu. Lanjut ya. Untuk pembahasan yang kedua, yakni mengenai jarak. Ada dua, yakni jarak antara titik terhadap garis dan jarak antara dua buah titik. Untuk jarak antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jadi jarak antara titik A, B, nah ini jaraknya. Ini jaraknya. Kemudian jarak antara dua buah titik, yakni jarak antara titik dan garis adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik dan proyeksi titik tersebut pada garis, atau panjang ruas garis yang ditarik dari titik tersebut yang tegak lurus terhadap garis. Jadi misalnya garis dari titik kan garis, kemudian ada tegak lurusnya seperti itu. Oke. Lanjut ya. Sini materinya udah cukup sampai sini. Selanjutnya yang akan saya bahas mengenai LKPD atau lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini diberikan untuk setiap kelompok. Jadi siswa itu akan dibentuk menjadi sebuah kelompok
dominan 3 atau 4 orang untuk menyelesaikan soal ini. Di sini saya memiliki 4 soal dalam waktu 40 menit atau 1 jam pelajaran. Soal yang pertama. Bisa dibaca ya. Itu lanjut ke selanjutnya. Kita bahas satu persatu agar mereka tuh paham mana yang salah, mana yang benar, baiknya seperti apa gitu. Nih, soal nomor 1. Diketahui kubus ABCD, EFGH dengan P dan Q berturut-turut adalah titik HG dan BC. Jika panjang rusuk tersebut adalah 6 cm, maka jarak P ke Q adalah, misalnya gitu. Kan ini kan ada kubusnya ya, PQ ya. Kemudian garis PQ ini yang akan kita tanya gitu. Yang kita cari tahu caranya bagaimana dengan PQ kuadrat sama dengan PG kuadrat ditambah GC kuadrat ditambah CQ kuadrat. Jadi kita cari gitu. Jadi 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 54. Sama dengan 3 akar 6 ya kan. Jadi 9 akar 6 kan 54. Jadi akar 3 akar 6. Lanjut ke nomor 2. Panjang setiap rusuk pada model kubus ABCDEFGH adalah 8 cm. Jarak garis AE ke bidang BDHF adalah, soal dari dimensi 3 ini selain mengajak siswa berimajinasi atau menggambar mengenai kubus seperti apa, yang diketahui seperti apa, dia juga menambah daya pikir siswa gitu. Untuk penyelesaiannya itu, cara menentukan jarak garis AE ke bidang BDHF adalah dengan cara mencari garis yang tegak lurus dengan ruas garis AE dan bidang BDHF, kan? Garis tersebut adalah AK atau EL karena AE itu tegak lurus dengan AK dan AK itu tegak lurus dengan bidang BDHF. Sebab AK tegak lurus dengan BD, AK tegak lurus dengan BD, dan DF berpotongan gitu. Jadi kayak kita melatih siswa itu membuat atau menggambar dari bentuk dimensi 3 itu sendiri. Terus kita cari ya panjang AK-nya, berarti ya AK sama dengan setengah AC. Nah, setengah kali 8 akar 2. Kenapa 8 akar 2? Karena diagonal bidang kan. Diagonal bidang itu berarti A akar 2. Jadi 8 atau A-nya 8 kan. Akar 2. Jadi setengah dikali 8 akar 2 yakni 4 akar 2. Jadi panjang AK-nya itu 4 akar 2. Selanjutnya itu kita bahas nomor 3 ya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2 akar 2. Jika titik P di tengah-tengah AB dan titik Q di tengah-tengah BC, tentukan jarak antara titik H dan garis PQ. Penyelesaian. Kita cari satu persatu ya. Cari BD-nya dulu, yakni A akar 2. Jadi kan tadi kan sisinya atau panjang rusuknya itu 2 akar 2. Jadi BD-nya itu 2 akar 2 dikali akar 2 yakni 4. Terus kita cari selanjutnya itu DR 3/4 dikali BD. Nah, BD-nya kan tadi berapa? Ayo. Ya, BD-nya tadi itu 4. Berarti 3/4 dikali 4 sama dengan 3. HR kuadrat sama dengan DR kuadrat ditambah DH kuadrat. Jadi 3 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat sama dengan 9 ditambah 8, yakni 17. Jadi HR-nya itu akar 17 gitu guys. Terus LKPD yang terakhir itu soal nomor 4. Diketahui model kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Hitunglah jarak garis BE dan CF. Penyelesaiannya. Pertama, langkah-langkah menentukan jarak BE dan CF. Kita cari satu persatu terlebih dahulu, yakni membuat bidang melalui BE dan sejajar CF diperoleh bidang BED. Nah, ini kita suruh siswanya menggambar bidangnya. Kemudian membuat bidang CF dan sejajar dengan BE diperoleh bidang CFH. Kemudian membuat garis yang tegak lurus BED dan CFH diperoleh garis AG. Nah, AG itu akan menembus BED di R dan CFH di S.
Jadi RS itu akan tegak lurus dengan BD, dan RS itu akan tegak lurus juga sama si CFA. Karena ruas garis BE pada BED dan RS pada tegak lurus dengan BED, maka RS juga akan tegak lurus dengan BE. Selain itu, karena CF pada CFH dan garis RS tegak lurus dengan CFH, maka RS itu juga akan tegak lurus dengan garis CF. Atau dengan kata lain, panjang RS adalah jarak antara bidang BE dan CF. Agar nampak bahwa RS benar-benar merupakan jarak antara BE dan CF, maka kita perlu membuat garis melalui titik R sejajar BD sehingga memotong BE di T. Membuat garis melalui titik S sejajar HF sehingga memotong CF di U. Terus sehingga tampak bahwa TU sama dengan RS, lalu ada panjang TU-nya sama dengan RS 1/3 AG. Jadi 1/3 sama dengan 1/3 dikali 6/3, yakni 2/3. Seperti itu. Jadi BE dan CF-nya itu 2/3. Nah, selanjutnya itu adalah tugas individu. Berbeda dengan LKPD, kalau tugas individu itu diberikan kepada setiap siswa. Yang di sini saya memiliki 5 soal, baik C1, C1, C2 dan lainnya. Kita bahas satu persatu itu mengenai C1. Untuk nomor 1 ini, untuk tugas individu ini diberikan waktu 1 jam pelajaran atau sekitar 45 menit gitu. Jadi jelaskan definisi titik garis bidang menurut bahasamu sendiri. Fungsinya apa? Agar mereka tahu apa sih sebenarnya titik, bidang, dan garis itu tuh seperti apa gitu. Jadi ini termasuk soal C1. Dalam dunia matematika ini menurut saya ya, jadi kita berikan waktu siswa untuk memikirkan jawaban mereka, apa sih menurut mereka definisi dari titik, bidang, garis tersebut. Nomor 2, ini langsung mengenai hitungan ya, berarti termasuk pengaplikasian, yakni C3. Kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 6 cm. Jika titik P terletak pada pertengahan rusuk HG, Q pada pertengahan rusuk HE, dan R pada pertengahan rusuk BC, jarak dari titik P ke garis QR adalah, nah di sini udah ada saya gambarkan kubusnya gitu. Jadi yang kita cari itu garis P terhadap garis QR, jadi PQ lah ya ibaratnya yang kita cari gitu. Atau garis terhadap bidang. Pertama-tama kita cari PQ dulu, PR dan QR. Kalau PQ itu bisa dengan Pitagoras, ya ini hasilnya 3/2. Terus PR kita cari satu persatu, PQ kuadrat ditambah QC kuadrat ditambah CR kuadrat, hasilnya nanti 3/6. Lalu kita cari QR itu kita cari dengan Pitagoras juga, ntar hasilnya itu 6/2. Lalu jika diperhatikan dari sisi segitiga PQR, ternyata itu tuh segitiga siku-siku, jadi kita bisa menggunakan Pitagoras. Jadi hasilnya itu 3/2/6. Jadi jarak dari titik P ke garis QR adalah 3/2/6. Itu lanjut ya. Tugas individu yang nomor 3 ya. Diketahui 5 segi 4 berurutan T A B C D, di tingginya itu T ya, titik tingginya. Terus ini bidangnya ABCD dengan AB sama dengan BC yaitu 5/2 dan TA sama dengan 13 cm. Jarak titik A ke garis TC adalah gitu. Ini bisa menggunakan mencari AC dulu ya, menggunakan Pitagoras, yakni AC sama dengan AB kuadrat ditambah BC. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi akar dari 5/2 kuadrat ditambah 5/2 kuadrat. Jadi akar dari 50 tambah 50 berapa? Hayo ya, akar 100. Berarti akar 100 10. Jarak titik A ke TC itu kita carinya AP dikali AC dibagi TC. Jadi 13 dikali 10 dibagi 13. Jadi hasilnya 10. Jadi jarak dari titik A ke garis TC adalah 10 gitu.
Nah, ini yang tugas nomor 4 ya. Pada kubus ABCD, EFGH mempunyai panjang rusuk 8 cm. Jika titik A ke bidang BDG adalah jarak titik E ke bidang BDG adalah ya, delta BDG sama sisi dengan sisi 8 akar 2 segitiga ya. Jadi panjang garis beratnya 4 akar 6 gitu. Pokoknya kita asah gitu, gimana sih segitiga tuh kayak gimana, maksud bidangnya itu yang dicari gimana gitu. Jadi kita berikan impuls EO kuadrat EG kuadrat dikurangi GO kuadrat, ini pakai Pitagoras lagi. Dimensi 3 ini banyak menggunakan Pitagoras karena segitiga bidang-bidang tertentu kan ya, yang biasa digunakan pada kubus, balok dan lain sebagainya. Jadi EO nya itu 16/3 akar 3. Nah, selanjutnya itu nomor 5. Sebuah kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 6 cm. Jarak titik D terhadap bidang ACH adalah, jadi ACH berarti apa? Segitiga lagi kan. Jadi banyak yang menggunakan segitiga dan rumus-rumus Pitagoras seperti itu. Jarak D ke bidang ACH itu 1/3 diagonal ruang. Diagonal ruang berarti A akar 3. Karena rusuknya itu 6 berarti 6 akar 3. Jadi 1/3 dikali 6 akar 3 yakni 2 akar 3 cm. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.